Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita tahu bahwa ketaatan itu sangat penting? Ya, ketaatan itu sangat penting. Sehingga Yesus berulang kali mengajarkan kepada kita mengenai ketaatan. Jika kita melihat khotbah di atas bukit, ada beberapa kali Yesus mengajarkan kita untuk taat. Saya akan memberikan 2 ayat di sini di mana Yesus mengajarkan ketaatan. Jika kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-19, Yesus berkata, "Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Matius 5 ayat yang ke-19. Jadi di sini Tuhan ingin kita taat kepada semua perintah-perintahnya. Karena dikatakan jika ada yang meniadakan salah satu perintah saja, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi kita tidak boleh mengabaikan satu perintah pun. Kita harus taat kepada seluruh perintahnya. Yesus juga berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dari sini kita juga belajar bahwa Yesus mengajarkan kita untuk taat. Bukan hanya kita mungkin punya pengetahuan saja, pengetahuan rohani yang tinggi, yang banyak, tetapi Tuhan juga mau kita melakukan. Artinya kita taat kepada setiap kebenaran yang kita sudah pelajari atau yang sudah kita ketahui. Dan dari kisah ini kita bisa melihat di dalam khotbah di atas bukit, cukup banyak Yesus menghabiskan waktu berbicara mengenai ketaatan. Kira-kira kenapa Yesus banyak menghabiskan waktu berbicara tentang ketaatan? Ya, karena ketaatan itu sangat penting. Tadi saat kita baca Matius 5 ayat yang ke-19, kita tahu bahwa Tuhan ingin kita taat kepada seluruh perintahnya. Dan itu pun dikuatkan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Kenapa dia bersalah terhadap seluruhnya? Apakah kita salah jika di dalam 10 hukum kita mengabaikan satu? Ya, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengenai pagar perlindungan diri. Hukum yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya sebagai pagar untuk melindungi kita dari musuh. Jika kita melihat atau membayangkan bahwa hukum Tuhan itu adalah pagar, lalu kita tidak menuruti satu saja, seakan-akan pagar yang untuk melindungi kita ini ada satu celah kecil yang kita buka, yang kita biarkan, sehingga musuh bisa masuk melalui celah itu, dan akhirnya kita bisa jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita taat terhadap seluruh perintahnya. Karena Tuhan ingin kita terjaga, kita terlindungi dari musuh terbesar kita. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang ketaatan, sebenarnya dengan ketaatan itu akan membawa kebahagiaan kepada kita. Ingat, penderitaan, penyakit, kekecewaan, semuanya ini timbul oleh karena ketidaktaatan kita terhadap perintah Tuhan.
Jadi sesungguhnya saat kita taat kepada perintah Tuhan, kebahagiaan akan menjadi bagian kita. Dan itu menjadi perlindungan untuk kita. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat yang ke-22 dituliskan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kita diminta untuk kita menjadi pelaku firman. Kita tidak hanya mengetahui pengetahuan rohani, tetapi kita melakukannya. Kita tidak hanya melakukannya setengah-setengah, tetapi Tuhan ingin kita menuruti seluruh perintahnya. Itulah sebabnya di dalam buku Messages to Young People, halaman 181, paragraf yang pertama dikatakan bahwa agama tidak untuk dipakai sebagai jubah di dalam rumah Tuhan. Prinsip rohani harus menjadi karakter seluruh kehidupan. Artinya, kita tidak hanya memakai jubah atau melakukan hal-hal yang baik dan benar hanya di dalam rumah Tuhan atau mungkin hanya di gereja. Tetapi prinsip rohani yang benar harus selalu menjadi karakter di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk kita selalu taat kepada seluruh perintah Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan percayalah, akan ada kebahagiaan, sukacita, dan perlindungan yang diberikan bagi Tuhan kepada anak-anaknya yang setia dan taat kepada perintah-perintahnya. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.